Saya record dulu, kemudian saya share screen dulu ya. Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Udah, Kak. Udah, Kak. Baik. Kalau gitu langsung kita mulai aja, biar nggak buang-buang waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk PTB 5 setelah kemarin kalian UTS, ya, UTS dan juga kuis gitu. Semoga hasilnya itu memuaskan ya, kuis dan UTS-nya gitu. Apabila ada misalnya terkendala kemarin dalam pengerjaannya, ya bisa langsung dikonfirmasi gitu, konfirmasi ke mungkin ke dosennya juga bisa gitu. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya, kelas tutorial fisika dasar. Jadi kita sudah next level, ganti materi gitu. Nah, pada pertemuan kali ini materinya itu tentang momentum, momentum linear, impuls, dan juga tumbukan gitu. Oke, jadi seperti biasa, kita akan membahas sebanyak 6 soal yang kita bahas secara bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa langsung aja dikonfirmasi atau ditanyakan gitu ya. Jadi nggak usah sungkan bertanya, karena kita di sini belajar bareng-bareng, bahas bareng-bareng, dan diskusi bareng-bareng gitu. Oke, kemudian apalagi ya? Oh ya, silahkan ya disiapkan juga alat tulisnya gitu, catatannya. Jadi nanti ya selama kita belajar, bahas bareng, sambil dicatat gitu. Jadi kan nanti catatannya apa buat nanti kalau kita mau persiapan ujian atau kuis, bisa kita review lagi nih materinya yang udah kita catat gitu. Jadi apa ya, dicicil gitu ya. Setiap pertemuan itu ya kita catat, biar nggak nanti di akhir numpuk gitu catatannya. Nggak, belajarnya jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit gitu ya. Oke. Ya, disiapin ya catatannya. Nanti sembari eh, kita bahas, sembari juga dicatat gitu. Oke. Mungkin kita langsung aja bahas ke soalnya ya. Soal yang pertama. Ya, di sini untuk soal nomor 1 diperhatikan ya. Jadi soal nomor 1 ada 3 benda diletakkan dengan konfigurasi seperti pada gambar di samping. Nah, ini gambar kasusnya seperti ini, ada 3 benda. Nah, di mana massa partikel pertama sampai ketiga itu berturut-turut 3 kg, 4 kg, dan 8 kg. Gitu. Nah, tentukan yang di sini yang ditanyakan adalah koordinat titik massa sistemnya. Gitu. Oke. Kita lihat dulu nih gambarnya dari kasus soal nomor 1 ini. Jadi di sini ada 3 partikel ya, atau 3 benda. Nah, terletak di sini posisinya. Nah, di sini sudah digambarkan nih koordinatnya. Di sini yang vertikal itu sumbu Y dia dalam meter, kemudian yang sumbu X ini juga dalam dalam meter gitu. Nah, kemudian di sini di tengah-tengah ini titik 0,0 gitu. Nah, kalau yang di apa namanya? Vertikal ini sepanjang XS ya. Kemudian yang ini horizontal dan yang vertikal itu YS gitu. Oke. Sebelum kita bahas, seperti biasa ya, dibiasakan saat mengerjakan soal fisika, kita tuliskan diketahui dari soalnya ada apa aja. Nah, di sini diketahui massa benda 1 kita simbolkan sebagai M1, itu 3 kg, kemudian massa benda 2 M2 itu 4 kg, dan massa benda 3 sama dengan 8 kg. Yang ditanyakan adalah koordinat titik massa
sistemnya gitu. Oke, kita coba bahas di soal nomor 1 ini. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan, yaitu mencari atau menuliskan ya, melihat koordinat setiap masanya gitu. Jadi di sini ada 3 masa, ada atau 3 benda gitu. Berarti di sini ada 3 koordinat nanti. Baik itu benda 1, benda 2, dan benda 3. Nah, gimana? Kalau koordinat, karena ini sumbunya X dan Y, berarti dia X, Y gitu. Jadi kita lihat posisi di sepanjang sumbu X dan posisi di sepanjang sumbu Y itu ada di mana untuk masing-masing bendanya. Jadi kalau kita lihat lagi ya di gambar di sini udah saya tuliskan nih. Ini kalau misalnya kita lihat yang horizontal dulu ya, yang di sepanjang sumbu X ini. Kalau misalnya di sini adalah titik 0, berarti satu kotak di sini, yang sebelahnya ini, kan ini background-nya ada gambar kotak-kotak kayak gitu ya, kelihatan. Nah, ini angka 1 di sini, kemudian di seberangnya lagi 2, terus sampingnya lagi 3, gitu ya. Nah, ini untuk yang X, sepanjang sumbu X. Sekarang sepanjang sumbu Y, kalau di sini 0, berarti sampingnya di sini 1, sebelahnya lagi di sini 2, gitu, dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat posisi bendanya. Nah, untuk M1 dia terletak di sini, tepat di tengah-tengah 0,0. Nah, kalau sudah kita lihat yang M2, benda 2, dia terletak di sini. Kalau kita tarik garis ya, garis yang putus-putus, dia X-nya itu ada di angka 2, dan Y-nya ada di angka 1. Gitu. Oke, kemudian kalau sudah kita lihat yang benda 3-nya atau M3-nya. Kalau kita tarik garis putus-putus ya, kita lihat di sini, kalau di sumbu X dia ada di angka 1. Gitu. Nah, kalau di sumbu Y dia ada di angka 2. Gitu ya. Oke, kita sudah dapat nih posisi untuk masing-masing bendanya di sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita sudah tahu dia ada di koordinat mana. Nah, kita tulis di sini ya. Untuk koordinat massa 1, karena X, Y ya, berarti X-nya 0, M1, Y-nya 0. Berarti dia ada di titik 0,0. Kemudian untuk massa benda 2, karena dia ada di X-nya 2 dan Y-nya 1, berarti terletak di koordinat 2,1. Gitu. Kemudian untuk benda yang ketiga, nah benda yang ketiga, massa ketiga itu X-nya ada di 1, kemudian Y-nya ada di 2. Berarti dia koordinatnya ada di 1,2 gitu ya. Oke. Jadi koordinat posisi itu ada X, Y. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih, di sumbu X-nya ada di posisi berapa, kemudian di posisi yang sumbu Y-nya. Gitu. Oke, tahap pertama udah kita dapat koordinat dari setiap masanya. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat pusat masanya. Yang pertama dari sumbu X gitu. Jadi kan di sini yang ditanyakan soal nomor 1 kan koordinat pusat massa ya, atau center of mass ya. Tentukan koordinat titik massa sistem. Berarti koordinat tadi kan terdiri dari yang sumbu X, sumbu Y gitu. Jadi tahap pertama setelah kita udah tahu nih koordinat setiap massanya terletak di mana. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita cari koordinat dari pusat massa untuk sumbu X-nya gitu. Jadi untuk sistemnya, untuk ketiga bendanya, benda 1, 2, dan 3. Gitu. Berarti di sini untuk koordinat pusat massa sumbu X, di sini CM ini adalah center of mass ya, bahasa Inggris. Jadi kalau kalian pakai PM juga boleh, pusat massa gitu. Sama dengan, nah gimana carinya? Yaitu massanya, massa benda 1 dikali di posisi X1 ditambah massa benda 2 dikali di posisi X benda 2-nya, kemudian ditambah massa benda 3 dikali posisi di X si benda 3 itu. Dibagi dengan jumlah dari massa 1, massa 2, dan massa 3. Gitu ya, kebayang ya. Jadi di sini untuk ketiga sistemnya, massa benda 1, benda 2, dan benda 3. Gitu. Nah, khususnya untuk di sumbu X. Gitu. Oke, setelah itu, kalau kita sudah punya nih
persamaannya. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai masing-masing komponennya. Massa 1 3 kg. Kemudian kita lihat di sini, pada posisi X1, massa benda 1 itu ada di angka 0 ya. Kan udah kita cari 0. Nah, di sini kita masukkan 0. Kemudian ditambah massa M2-nya 4 kg. Kemudian massa benda 2 itu kalau di posisi X, di sumbu X, dia ada di 2. Nah, ini 2 meter. Oke, ditambah massa benda 3 8 kg. Kemudian pada posisi X, si benda 3 itu ada di 1 meter. Oke, dibagi 3 kg, massa benda 1-nya 3 kg, massa benda 2-nya 4 kg, dan massa benda 3-nya itu 8 kg. Oke, kemudian kita apakan? Kita operasikan ya. Oke. Di sini kita kalikan dulu ya. 3 dikali 0, 0. 4 kali 2, 8. 8 dikali 1, 8. Kemudian dibagi. Nah, ini kalau kita jumlahkan, dapatnya 15 kg. Oke, selanjutnya 8 ditambah 8 itu 16. 16 per 15. Nah, kita dapatkan koordinat sumbu X dari pusat massa untuk ketiga sistem ini nih, sebesar 16 per 15 meter. Gitu ya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Gitu. Jadi kalau biar nggak lupa nih di akhir satuannya apa, jadi pas di awal itu kita masukin aja kan massa kilogram, kemudian posisi itu meter, gitu ya. Jadi selama apa ya kita menuliskannya lagi, mengoperasikannya lagi, itu kita tulis aja gitu. Jadi kilogram kali meter kan kilogram meter. Terus di sini dibagi kilogram. Nah, dapatlah meter gitu. Biar dapat nih intuisinya gitu. Kenapa sih ini kok hasilnya meter? Karena dari perhitungannya kan kayak gini gitu. Jadi kita tahu kenapa hasil pas di hasil akhirnya tinggal satuannya meter gitu. Oke. Kita sudah clear ya yang sini koordinat pusat massa untuk sumbu X. Nah, sumbu X sudah tuh. Berarti selanjutnya sudah pasti kita akan mencari koordinat dari pusat massa untuk sumbu Y. Ya, sama persamaannya sama yang di sumbu X tadi, cuman di sini posisinya yang di sumbu Y-nya. Nah, Y. Berarti di sini koordinat pusat massa atau center of mass yang di sumbu Y. Gitu. Sama dengan massa benda 1 dikali posisi bendanya di sumbu Y 1, kemudian ditambah massa benda 2 dikali posisinya di sumbu Y, kemudian ditambah massa benda 3 dikali posisinya di sumbu Y. Ini untuk benda ketiga. Nah, kemudian dibagi penjumlahan dari massa 1, massa 2, dan massa 3. Itu ya. Biar sama kayak di sumbu X tadi. Oke, kemudian kalau sudah, kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, di sini massa benda 1 3 kg, Y1-nya 0, kemudian massa benda 2-nya 4 kg. Nah, benda 2 pada saat di sumbu Y itu ada di 1 meter kan. Kemudian massa benda 3-nya 8 kg, dan posisi benda 3 pada sumbu Y itu 2 meter. Oke, kemudian dibagi massa 1-nya 3 kg, massa 2-nya 4 kg, dan massa ketiganya 8 kg. Oke, ini operasi biasa ya. Jadi kita kalikan dulu, 3 dikali 0, 0, 4 kg dikali 1 meter itu 4 kg meter ditambah, nah 8 dikali 2, 16 kg meter. Oke, dibagi 15 kg. Nah, di sini 16 ditambah 4 kan 20. 20 per 15 ya. Ini kilogramnya sama-sama habis dibagi, jadi bisa dicoret. Nah, 20 per 15 ini bisa kita kecilkan dengan sama-sama dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. Kemudian 15 dibagi 5 itu 3. Nah, jadi kita dapatkan di sini koordinat pusat massa untuk sumbu Y sebesar 4 per 3 meter. Nah, jadi kita sudah bisa ya tujuan dari soal nomor 1, koordinat pusat massa itu terletak pada, ingat ya, kalau koordinat berarti X, Y. Tadi sumbu X-nya berapa? Di pusat massa 16 per 5.
Kemudian koma yang sumbu Y-nya itu 4/3 meter. Ini ya koordinat pusat masanya. Ya, bisa untuk soal nomor 1. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soal nomor 2? Bisa untuk soal nomor 1? Lanjut, Kak. Oke. Langsung apa ya? Langsung dijawab aja gitu biar kita nggak buang-buang waktu nungguin lama. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung aja ditanya kalau misalnya ada yang bingung gitu. Oke, ini soal nomor 1 masih basic sih, masih basic. Harusnya kalian bisa ya. Jadi kalau nanti kalau ada tugas atau kuis atau ya UAS, jangan sampai salah ya kalau ada salah kayak gini. Gitu. Jadi karena ini masih basic, eh, mungkin kekeliruannya atau kesalahannya hanya di salah menghitung aja. Jadi perlu teliti dan hati-hati gitu menentukan koordinatnya. Kalau misalnya ada gambar yang kayak gini. Dan menghitungnya harus teliti. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2, ada sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak dengan percepatan ya 4 meter per second kuadrat. Oke, bayangin dan pahami soalnya. Jadi pada saat yang sama, sebuah truk dengan massa 2000 kg itu bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per detik. Gitu. Nah, berapakah kecepatan dari pusat massa gitu, pada 3 detik setelah keduanya bergerak? Gitu. Jadi di sini hampir sama kayak soal nomor 1. Nah, kalau soal nomor 1 tadi itu kan koordinat pusat massanya. Berarti kayak dia berhubungan dengan posisi itu kalau koordinat. Nah, di sini kalau soal nomor 2 itu tentang kecepatan dari pusat massanya. Gitu. Jadi nanti persamaannya hampir samalah. Yang beda hanya posisi untuk soal nomor 1, kalau nomor 2 itu kecepatan. Oke. Bayang ya soalnya, jadi dipahami. Sebelum kita mengerjakan, pahami dulu soalnya mau kemana, tujuannya mau ngapain sih soal nomor 2 ini. Gitu. Biar kita dapat feelingnya untuk mengerjakan, nggak salah, gitu, nggak bingung. Tahap pertama itu apa dulu yang kita kerjakan. Gitu. Oke, kalau kita udah pahami, selanjutnya seperti biasa kita menuliskan diketahui dari soalnya. Gitu. Kalau kita menuliskan diketahui dari soalnya, ini dapat membantu kita gitu untuk lebih memahami maksud dari soal yang kita kerjakan, gitu ya. Nah, di sini saya misalkan massa mobil itu M1 dan massa truk itu M2, gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini berarti massa mobil M1 itu 1000 kg. Nah, di sini mobilnya itu yang diketahui adalah percepatan. Ya. Bedakan ya, percepatan itu kita simbolkan sebagai A kecil, A1 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kemudian di sini massa truknya M2 itu 2000 kg. Nah, kalau truk di sini yang diketahui adalah kecepatannya, kecepatan konstan gitu. Kecepatannya V2 itu sama dengan 8 meter per detik. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan pusat massa ya, atau kecepatan center of mass. Di sini saya tulis center of mass pada T sama dengan 3 detik. Oke, gitu ya. Kebayang ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Nah, di sini langkah pertama yang akan kita cari adalah kecepatan pada mobilnya gitu. Berapa sih kecepatan pada mobil gitu. Tadi kan di soal yang diketahui itu percepatannya kalau si mobil, kalau truk kan kecepatannya. Jadi di sini hal pertama yang kita cari adalah kecepatan pada mobilnya. Yaitu V1 sama dengan percepatan dikali waktu gitu ya. Nah, di sini kita masukkan jadi percepatan mobilnya itu 4 meter per second kuadrat, kemudian dikali waktunya itu 3 detik. Ya, dapatlah kecepatan si mobil itu sebesar 12 meter per detik gitu. Oke, jadi ini kecepatan mobil ini
akan kita gunakan untuk menghitung kecepatan pusat massanya dari kasus soal nomor 2 ini. Jadi kita lihat ya di sini. Nah, kecepatan dari pusat massa pada 3 detik setelah mobil dan truk bergerak, ini ya persamanya. Kecepatan center of mass sama dengan massa mobil M1 dikali kecepatan mobil ditambah massa truk dikali kecepatan truknya dibagi massa mobil ditambah massa truk gitu. Jadi hampir sama kan ya persamaannya dari soal nomor 1 tadi. Cuman kalau di sini soal nomor 2 itu kecepatan. Itu kecepatan dan apa ya sistemnya di sistemnya ini cuma ada 2 benda, jadi cuma dijumlahkan sebanyak 2 aja, massa 1 dan massa 2 mobil dan truk gitu. Kalau soal nomor 1 tadi itu kan ada 3, massa benda 1, massa benda 2 dan massa benda 3, dan dia terhadap posisi gitu koordinat. Oke, paham ya sampai di sini untuk kasus yang pusat massa gitu. Oke, kalau sudah kita tinggal masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, M1 kan massa mobil itu 1000 kg. Kemudian kecepatan dari mobil yang udah kita cari sebesar 12 meter per detik. Kemudian ditambah dengan massa truknya 2000 kg. Dan kecepatan truknya itu 8 meter per detik gitu. Dibagi massa dari mobilnya 1000 kg ditambah massa dari truknya 2000 kg. Gitu ya. Jadi kenapa kita cari kecepatan mobilnya dulu? Karena mau kita masukkan nih ke sini dari kecepatan mobilnya. Itu kan nggak diketahui di soal. Jadi kita perlu cari dulu kecepatan mobilnya. Oke, kalau sudah kita turun lagi ya ke line berikutnya ini. Nah, 12 dikali 1000, 12.000 km per detik ditambah 2000 dikali 8 itu 16.000 km per detik. Dibagi 2000 ditambah 1000, 3000 kg. Oke, 12.000 ditambah 16.000 itu 28.000 km per detik dibagi 3.000. Nah, ini kilogramnya sama-sama habis dibagi ya, bisa dicoret. Jadi di sini 28.000 dibagi 3.000 itu sekitar 9,3 meter per detik. Jangan lupa dituliskan satuannya. Gitu ya. Jadi dari awal aja kalian tulis saja nih satuannya. Biar kita tahu, oh kenapa sih jadinya meter per second? Karena di sini kita lihat ya dari uraiannya. Karena kilogramnya sama-sama bisa habis dibagi nih, bisa dicoret jadinya. Tinggallah satuannya